Dia kembali menengok kanan kiri, memastikan bahwa benar hanya dia yang ada di ruangan itu. Jessica kemudian bangkit dari tempat duduk. Ia hendak berjalan menuju tempat cuci piring untuk mencuci tangan dan juga membasuh dahinya yang terkena cairan darah tersebut. Lalu tiba-tiba, langkahnya terhenti saat suara itu terdengar dari kamar depan. Jessica membalikkan badan, berjalan menuju kamar Birumi yang juga terlihat sedikit terbuka. Bau sedikit amis mulai menyebar keluar. Ia mencoba menepis hal itu. Baginya sudah terbiasa dia mencium bau seperti itu semenjak tinggal di rumah ini. Perlahan kakinya mendekat ke arah kamar. Ia mengintip dari sisi pintu yang terbuka. Terdengar beberapa suara aneh dalam kamar tersebut. Jessica mulai merasakan sesuatu yang ganjil terjadi di dalam kamar. Dengan keberaniannya, dia menendang pintu itu sekeras mungkin. Brak! Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada beberapa kardus dan juga baju yang baru saja diangkat oleh Birumi. Jessica berdiri di depan pintu untuk beberapa saat, memandangi seisi kamar yang tidak ada apa-apa di sana. Setelah memastikan semua baik-baik saja, Jessica berbalik arah, meninggalkan kamar Birumi. Ia mengambil tasnya yang masih di kursi ruangan tamu, lalu menaiki tangga menuju kamar. Pintu kembali tertutup dengan keras. Jessica menghentikan langkahnya. Ia menutup kamar itu. Suasana mendadak hening. Aneh. Jessica tidak ingin mencari tahu lebih dalam. Ia mencoba menepis, melanjutkan langkahnya untuk menuju kamar. Namun sekelebat ada bayangan seorang melintas di belakangnya. Langkah Jessica kembali terhenti. Ia memutar badan, melihat ke arah bawah. Masih tidak ada siapa-siapa di sana. Perasaannya semakin aneh. Meskipun ia sudah terbiasa dengan kondisi rumah yang demikian, tetap saja rasanya sangat aneh. Jika siang bolong seperti ini, masih ada saja mereka yang mencoba menampakkan diri. Tak ingin berlalu lama, Jessica kembali mengabaikan bayangan itu. Ia mempercepat langkahnya, sedikit berlari, lalu membuka pintu kamar dan menutupnya kembali. Dek! Wanita berbaju putih bersih duduk tersenyum di tepi kasur. Jessica berdiri mematung. Ini adalah sosok yang sama yang pernah menampakkan diri sekilas di hadapan Jessica. Ya, sosok ini memang berbeda dari yang lainnya. Dia lebih bersih, meskipun terlihat sayu. Jessica masih saja berdiri menatap. Ia seakan tidak percaya dengan apa yang tengah ia lihat saat ini. Dengan perasaan sedikit takut, Jessica membalas senyuman darinya. Sosok itu perlahan bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekat ke arah Jessica. Kamu siapa? Tanya Jessica dengan rasa sedikit takut. Tidak ada jawaban. Sosok itu terus berjalan dengan wajah yang tersenyum ke arahnya. Dan tiba-tiba saja, Kak Jessica. Amel membuka pintu. Jessica menoleh, dan sosok itu sudah menghilang. Namun Amel masih sempat melihat sekelebat bayangan sosok itu. Dia siapa, Kak? Jessica mengangkat bahu. Mereka berdua saling bertatap. Banyak sekali yang harus kita selesaikan di sini, ucap Jessica sambil melemparkan tas ke kasur. Lalu ia terduduk. Apa kita mau pergi saja, Kak, dari rumah ini? Apa? Jessica pun bangkit. Kakak yakin tidak mudah buat kita lepas dari masalah ini, ujar Jessica berdiri menatap kaca jendela. Iya sih, Kak. Apa kamu ada info lain, Mel? Info tentang apa, Kak? Tentang mereka yang sering kita temui. Amel berjalan mendekati kakaknya. Ada beberapa, Kak, jawab Amel.
Kita bantu mereka. Hah? Amel sedikit kaget dengan sikap kakaknya. Biasanya Jessica tidak mudah percaya dengan hal ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Jessica bertanya. Membantu sosok yang tadi menemui kakak. Aku yakin dia adalah sumber dari segalanya tentang rumah ini, jawab Amel. Kamu tahu siapa dia, Mel? Tahu, Kak. Aku sempat membaca artikel. Sepertinya dia pemilik pertama rumah ini. Lalu apa penyebab kematiannya, Mel? Sepertinya itu yang harus kita temukan, Kak. Tapi kakak tidak bisa berbuat lebih. Mata batin kakak sudah terbuka sejak jauh hari. Jessica kembali melirik adiknya. Apa yang kakak lalui di rumah ini sejak kakak tinggal di sini? Perlahan kakak bisa melihat mereka. Tapi apakah kakak siap untuk semua resiko? Kalau itu jalannya, tidak masalah. Jessica tersenyum. Keduanya saling bertatapan. Keadaan yang membuat Jessica memaksakan dirinya untuk percaya dengan hal-hal yang selama ini mereka temui. Ya, meskipun susah untuk dirinya mempercayai semua ini. Karena tidak semua bisa diterima dengan logika dia. Namun dari adiknya, sekarang Jessica sadar bahwa tidak semua kematian itu dikehendaki. Mulai hari ini, mereka berdua akan mengupas sisi kelam di balik rumah putih ini. Mereka akan menyelesaikan teka-teki dan juga misteri yang sebenarnya sudah ditunjukkan oleh sosok-sosok yang sering sekali mereka temui. Jessica akan mulai melupakan betapa jahatnya sosok yang pernah ia temui kemarin. Fokusnya saat ini adalah membantu mereka menemui tempat terbaik untuk pulang. Amel pernah bilang kepadanya, terkadang mereka hadir karena dendam yang membawanya, atau mungkin ada beberapa persoalan yang belum mereka selesaikan. Ya sudah deh kalau begitu, Kak. Amel mau mandi dulu ya. Amel pun beranjak pergi dari sisi Jessica. Ia mengambil handuk, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Jessica melirik ke arah jam. Saat itu menunjukkan pukul 4 sore. Tumben jam segini sudah mandi, gumam Jessica. Ia kemudian keluar dari kamar, hendak menuju ke belakang. Sembari menunggu Amel selesai mandi, langkah kaki itu perlahan menuruni tangga. Gesekannya cukup terdengar sangat jelas. Jessica melihat Bi Rumi tengah sibuk di dapur, memasak untuk makan malam nanti. Tidak bermaksud untuk mengganggu, Jessica langsung pergi ke halaman belakang. Di sana ia duduk menikmati udara sore, bersama bunga-bunga yang penuh warna. Terlihat beberapa kupu-kupu bergantian turun untuk mengambil sari-sari manis yang terdapat di bunga tersebut. Mereka sangat cantik dengan sayapnya, berwarna dan penuh keindahan. Jessica mengambil ponsel dari sakunya. Ia menghidupkan data internetnya, kemudian membuka Instagram dan menjelajah timeline-nya yang dipenuhi postingan teman-teman sekolahnya. Mendadak Jessica menghentikan gerakan tangannya yang menggeser layar ponsel saat ia melihat postingan dari akun kelasnya. Rupanya admin sengaja mengupload foto lama mereka yang tengah bersama-sama. Sebenarnya tidak ada yang aneh, hanya saja dalam foto itu masih ada Miko di sana. Jessica menarik nafas perlahan, mengalihkan pandangannya dari ponsel, kemudian menatap kembali ponselnya. Tepukan sebuah tangan ke bahu Jessica. Ia melihat ke belakang. Ternyata adiknya berdiri di sana. Cepat sekali kamu mandinya, ucap Jessica kepada adiknya. Keduanya duduk berhadapan. Kamu bisa bantu kakak enggak? Bantu apa, Kak? Coba dong liatin foto dia. Jessica menyodorkan foto Miko kepada adiknya. Ini kawan kakak yang hilang itu ya, Kak? Jessica mengangguk. Amel mencoba meraba foto pria yang terlihat putih dengan rambut pendek
dan sedang memakai jaket kuning tersebut. Amel mulai merasakan sensasi berbeda saat ia menatap foto itu. Kepalanya sedikit pusing. Pikirannya mulai melihat sekilas tentang pria itu. Di dalam pikirannya, Amel melihat pria itu berada di suatu tempat. Ia tidak bisa memastikan di mana tempat itu. Pikirannya tidak begitu fokus, hanya terlihat samar-samar. Namun Amel yakin pria itu masih hidup. Kemudian Amel melepaskan foto pria itu dari tangan. Ia memegang kepalanya yang mulai pusing. Mel, Jessica sedikit panik. Tidak apa-apa kok, Kak. Kamu yakin tidak apa-apa? Jessica memastikan. Amel mengangguk. Kak, Amel menatap kakaknya. Aku tidak begitu melihat jelas, tapi teman kakak ini masih hidup. Ia berada di suatu tempat, sambung si Amel. Jessica melihat adiknya. Ia cukup bahagia mendengar pernyataan dari adiknya. Sedari awal dia juga hanya ingin memastikan saja. Ya sudah Mel, gak apa-apa. Fokus kita bukan ke sana kok. Kita selesaikan dulu yang di sini. Untuk masalah itu nanti setelah kita keluar dari sini, ujar Jessica. Sampai tiba-tiba, seperti ada benda jatuh dari kamar mereka. Jessica menatap ke atas, mencoba melihat dari bawah apa yang terjadi di atas. Tentu saja tidak bisa dilihat. Sementara Amel langsung berlari menuju lantai 2. Jessica pun menyusul adiknya. Dengan langkah cepat, mereka berdua segera masuk ke dalam rumah. Saat hendak menaiki tangga, Jessica melihat ke dapur. Tidak ada Birumi di sana. Masakan sudah matang. Ia terus melihat sekeliling. Ternyata Birumi tengah menyapu di teras rumah. Setelah itu Jessica kembali menyusul adiknya, yang terlihat sudah berada di atas. Keduanya membuka pintu kamar. Betapa kagetnya mereka saat melihat kondisi kamar yang sudah berantakan, dengan beberapa barang terjatuh ke lantai, dan selimut serta bantal yang berserakan kemana-mana. Jessica masuk terlebih dahulu, disusul Amel dari belakang. Tolong, siapapun kamu, kenapa kamu? Ucap Amel sambil terus menengok ke sekeliling. Jessica masih saja terdiam. Ia menunduk, mengambil buku-buku dan beberapa alat tulis yang masih berserakan. Amel turut membantu kakaknya membereskan kamar. Sebenarnya Jessica juga tidak tahu ada apa sebenarnya. Tiba-tiba suara hembusan angin bersama bayangan putih sekelebat melintas di belakang mereka. Amel lantas melihat ke belakang. Siapa di sana? Jessica ikut melihat ke belakang. Siapa Mel? Amel menggeleng. Semakin aneh, ucap Jessica. Kita bereskan dulu kamarnya Mel. Amel mengangguk. Mereka berdua melanjutkan bersih-bersih kamar. Jessica terus mengambil barang-barang yang terjatuh. Sementara Amel merapikan selimut dan juga kasur yang juga sama berantakannya. Satu persatu buku-buku itu disusun kembali ke meja. Jessica membuka loker meja belajarnya, memasukkan alat-alat tulis ke dalam loker tersebut. Amel melipat selimut. Ia mengganti selimut itu dengan yang di lemari. Kemudian dia melanjutkan membereskan di sekitar ranjang. Ia berjongkok ke bawah, melihat kondisi di kolong ranjang. Sebuah kaki kering terlihat mengambang beberapa senti dari udara di sisi ranjang yang lain. Amel terdiam dan melihat untuk beberapa saat. Kaki itu berputar, kemudian berjalan. Amel langsung berdiri kembali. Tidak ada siapa-siapa di tepi ranjang sebelah kanan itu. Ia lalu mengabaikan hal itu dan kembali melanjutkan pekerjaan. Setelah selesai, keduanya turun ke bawah untuk menyantap makan malam.
Seperti biasa, Amel dan Jessica menyantap makan malam, ditemani oleh Bi Rumi. Ketiganya nampak asik mengobrol beberapa topik pembicaraan. Sesekali mereka tertawa. "Bi," Amel bertanya. Bi Rumi menatap ke arahnya. Bibi tidak pernah ngerasain hal aneh di kamar itu." Bi Rumi terdiam sesaat. Jessica melirik keduanya. "Tidak, Nak. Kalau iya pun Bibi juga sudah biasa. Sering Bibi anggap biasa saja kok." Jawab Bi Rumi sedikit tertawa. Amel tersenyum. Syukurlah jika memang begitu. Ia sedikit khawatir dengan kondisi Bi Rumi. Soalnya sebelum-sebelumnya, ia dan kakaknya sama-sama pernah mengalami hal janggal di kamar tersebut. Setelah beberapa waktu, ketiganya telah menyelesaikan makan malam. Mereka membuka pintu kamar, lalu masuk ke dalam. Amel menghidupkan saklar lampu. Ruangan terlihat terang. Ia berjalan ke tepi kasur dan meletakkan handphonenya ke meja. Jessica sendiri ia duduk di tepi meja belajarnya, merapikan buku-buku yang akan dibawa ke sekolah esok hari. Satu buku terjatuh ke lantai karena senggolan tangannya. Jessica sedikit membungkuk, mengambil buku itu kembali. Hal yang paling membuat ia bingung, buku yang terjatuh itu tiba-tiba terbuka dengan tulisan yang memenuhi kertasnya. "Mel," Jessica melirik ke adiknya. Amel berjalan mendekati kakaknya yang terlihat kebingungan. "Lihat ini, Mel." Jessica menyerahkan buku yang sudah penuh dengan tulisan tersebut kepada adiknya. Amel lalu meraihnya. Ia melihat dengan seksama tulisan itu. Ada sebuah cerita di sana. Siapa yang menulis? Amel dan Jessica membaca tulisan itu dengan pelan. Cerita tentang seorang wanita pertama yang merupakan seorang istri dari laki-laki keturunan Belanda yang pertama kali menyewa rumah ini. Jessica menatap adiknya. Ia sedikit bingung. Kemudian melanjutkan membaca buku itu. Di sana ditulis dengan jelas cerita wanita itu, yang masih menjadi tanda tanya dalam benak mereka. Sebenarnya dari mana tulisan itu? Buku itu adalah buku tulis Jessica, yang sudah pasti hanya berisi catatan sekolahnya. Sosok itukah yang menulis? Jika iya, bagaimana caranya? Jessica kemudian menutup buku itu. Tatapannya kosong. Sementara Amel, ia juga terlihat bingung dan merasa sedikit aneh dengan cerita yang baru saja ia baca dari buku itu. Amel yakin sosok itu hendak menyampaikan sesuatu tentang misteri dari rumah ini. "Kira-kira siapa ya perempuan ini?" tanya Jessica dengan tatapan yang mengarah ke cermin. Amel mengangkat bahu. Ia berjalan, lalu duduk di tepi kasur dan terdiam, mencoba memikirkan sesuatu. "Sepertinya ada sesuatu di kamar itu, Kak," ucap Amel. Jessica berdiri dari duduknya. Ia mendekat ke arah sang adik. "Kalaupun iya, bagaimana cara kita ke kamar itu? Bagaimanapun juga kamar itu sudah menjadi milik Bi Rumi," tanya Jessica. "Tapi ini rumah kita, Kak," sahut Amel. "Ia tahu. Tetap saja kamar itu sekarang privasi Bi Rumi," kata Jessica. Kemudian melemparkan badannya dan terlentang ke kasur. Amel masih saja terlihat bingung. "Ayah pulangnya masih lama lagi." Jessica menatap langit-langit. Kak," ucap Amel tiba-tiba. Jessica kembali duduk, menatap adiknya antusias. "Aku ingat sesuatu, Kak." "Apa, Mel?" "Kemarin waktu kita ke rumah Bi Rumi, aku bertemu sama seorang pria. Kalau tidak salah, namanya Niroda. Dia bilang dia adalah anak dari orang pertama yang tinggal di rumah ini." Amel mencoba memberitahu kakaknya. "Itu berarti
Dia anak perempuan itu dong. Jessica bertanya. Mungkin aku pastikan iya, Kak, ucap si Amel. Amel berdiri. Ia berjalan menuju pintu kamar mandi, mengambil pakaian yang waktu itu ia kenakan saat bertemu dengan pria itu. Ia teringat ada kartu nama di sana. Nah, ini, Kak, ucap Amel mengambil kartu itu dari saku. Jessica mengerutkan mata. Ini kartu nama beliau. Mungkin kita bisa ke sana. Amel menyerahkan kartu nama tersebut. Sekarang, Jessica bertanya. Bukannya lebih cepat lebih baik ya, Kak? Amel balik bertanya. Tidak, sudah malam. Jauh juga. Aku rasa tidak sopan bertamu jam segini, ujar Jessica. Iya juga sih, Kak. Amel duduk di samping kakaknya. Lebih baik kita tidur dulu. Besok kita ke sana. Jessica bangkit dari duduknya, berjalan ke samping ranjang, lalu merebahkan badannya kembali. Keduanya berbaring di kasur. Amel menarik selimut hingga hampir menutupi seluruh badan. Sementara Jessica, ia memiringkan badannya ke arah kiri, menatap hordeng jendela yang perlahan bergerak tertiup oleh angin. Mel, Jessica mencoba memanggil. Tidak ada sahutan. Jessica berbalik, menghadap ke adiknya. Ternyata sang adik sudah nyenyak dengan tidurnya. Jessica menyembahkan selimut. Ia duduk bersandar di tembok. Sebenarnya ia belum mengantuk malam ini. Pikirannya masih saja dipenuhi dengan masalah-masalah yang ia alami sekarang. Jessica juga tidak tahu harus mulai menyelesaikan dari mana. Penampakan wanita kumuh, penampakan wanita berbaju putih bersih, dan hal-hal aneh lainnya seakan menuntut Jessica harus mengetahui seluk-beluk mereka. Langkah awal telah ia temukan dengan datangnya pesan dari wanita itu melalui buku catatannya. Namun tetap saja, bagi Jessica, itu masih mengandung teka-teki yang harus ia selesaikan. Andai saja ayahnya tidak memilih rumah ini, pasti tidak akan ada persoalan yang rumit seperti saat ini. Jessica menghela nafas. Ia bangkit dari kasur, berjalan ke arah jendela, dan membuka horden putih tersebut. Di luar nampak sepi. Awan juga terlihat sangat gelap. Bahkan tidak ada bintang satupun yang nampak di langit sana. Ketika melihat sekeliling, Jessica menangkap bayangan hitam tidak jauh dari rumahnya, seperti seorang pria. Hadi, ngapain dia malam-malam keluar? Batin Jessica dalam hati. Jessica melihat Hadi nampak seperti mencari sesuatu di sana. Ia terlihat kebingungan. Tidak lama setelah itu, Hadi pun menatap ke arah Jessica. Ia menyadari Jessica ada di sana. Hadi melambaikan tangannya, seolah meminta Jessica untuk menemuinya. Ia berdiri tepat di depan gerbang rumah. Tanpa pikir panjang, Jessica memberikan kode agar Hadi menunggunya sejenak. Hadi pun mengangguk. Jessica lantas berlari mengambil jaket dan menuruni anak tangga dengan sedikit cepat. Namun langkahnya berhenti ketika melihat pintu kamar Bi Rumi terbuka. Kemana beliau? Namun Jessica menghiraukannya. Ia bergegas membuka pintu dan menghampiri si Hadi. Ngapain kamu, Di? Tanya Jessica sesaat setelah sampai di hadapan Hadi. Ia membuka gerbang rumah. Kamu tahu adik gue nggak? Hadi bertanya balik. Hah? Jessica mencoba mencerna. Iya, adik gue, Reno, yang laki-laki itu. Hadi masih terlihat panik. Aku tidak tahu, Di. Aku juga belum pernah ketemu sama adik kamu, ucap Jessica. Memangnya dia kemana? Sambungnya. Nah itu, tadi sih bilang main.
tapi tidak pulang-pulang. Kamu ngizinin dia main malam-malam? Hadi mengangguk. Gila kamu. Ya dia mainnya memang malam-malam. Maksudnya, nggak apa-apa. Raut wajah Hadi terlihat takut, khawatir, dan juga panik. Jessica juga tidak bisa bantu lebih. Ia juga belum pernah ketemu dengan adiknya selama ini. Ya sudah deh Jess, aku balik dulu ya. Hadi hendak berpamitan. Hadi pun melangkah pergi meninggalkan Jessica, yang juga perlahan menutup kembali pintu gerbang. Ada-ada saja, batin Jessica. Jessica kembali ke dalam rumah. Ia lalu menutup pintu dan bergegas menuju kamar. Ia menyempatkan untuk melirik ke arah kamar Birumi. Pintunya ternyata sudah tertutup. Jessica kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kamar. Ia masuk dan menyusul Amel tidur. Matanya langsung terpejam. Padahal tadi ia sempat tidak bisa tidur. Alarm dari ponsel Amel berdering dengan sangat nyaring. Dengan rasa kantuk yang masih menyelimuti dirinya, ia mencoba mengambil ponsel tersebut dan mematikan alarm itu. Amel lalu beranjak duduk dan mengucek matanya. Ia melirik ke arah kakaknya yang masih tertidur dengan pulas, mencoba untuk membangunkan sang kakak. Namun tetap saja, Jessica tidak bergerak sedikit pun. Amel akhirnya memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Ia mengambil handuk dan masuk ke dalam kamar mandi dengan sedikit membanting pintu. Jessica pun tersentak. Ia sedikit kaget. Diambilnya ponsel di dekatnya. Ponsel itu menunjukkan waktu berada di pukul 6:30 pagi. Ia lalu bangkit dan menyadari sang adik sudah tidak ada di sisinya. Mel? Iya kak. Amel menyahut kakaknya dari dalam kamar mandi. Jessica berdiri membuka horden. Terlihat di luar sana, Bi Rumi menghampiri seorang pria yang membawa sesuatu di plastik berwarna hitam. Jessica tidak begitu memperhatikan. Mungkin itu pesanan Bi Rumi untuk kebutuhan dapur. Ia kemudian turun dari lantai atas untuk mengambil air putih dalam kulkas. Tidak lama setelah itu, Bi Rumi datang dari luar dengan membawa kantong plastik yang berukuran sedikit besar. Setelah minum, Jessica berjalan kembali menaiki tangga. Langkahnya kembali berhenti saat menyadari Bi Rumi membawa bungkusan itu ke dalam kamarnya. Sebenarnya ia tidak bermaksud untuk tahu lebih jauh, tapi Jessica seperti merasa ada yang aneh. Ia kembali turun, mencoba mengecek ke dapur. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada sepercik darah di tempat cuci. Ia mengusap darah itu, lalu menciumnya. Baunya seperti darah ayam. Jessica kembali memastikan. Ia membuka kulkas. Ada daging ayam di sana. Seingat dia tadi tidak ada. Berarti yang dibawa Bi Rumi tadi beneran daging ayam. Namun apa yang dibawa masuk ke dalam kamar? Tidak ingin berpikir negatif, Jessica segera meninggalkan dapur. Saat masuk ke dalam kamar, Jessica melihat sang adik sudah berpakaian rapi dan berdiri di hadapan cermin. Kamu mau kemana, Mel? Jessica bertanya. Kakak lupa ya? Jessica mencoba mengingat. Oh iya ya, kita mau pergi ke rumah pria itu ya Mel. Amel mengangguk. Kalau begitu kakak mau mandi dulu ya. Jessica pun segera bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Amel melihat wajahnya kembali di kaca. Ia menyisir rambutnya dengan perlahan. Setelah selesai, ia berdiri dan berjalan menuju ke lantai bawah untuk menunggu kakaknya. Di lantai bawah ia tidak sengaja berpapasan dengan Bi Rumi. Nak, sarapan paginya sudah siap di meja. Tadi Bibi mau ngomong kepada kakak kamu malah lupa, ucap Bi Rumi. Baik Bi, makasih banyak ya Bi. Tidak ada jawaban dari Bi Rumi. Beliau berjalan ke halaman belakang. Amel menatap penasaran. Aneh,
Amel lalu duduk di kursi meja makan. Ia membuka ponselnya. Beberapa notifikasi pesan masuk ke dalam ponsel, tapi Amel hiraukan. Ia hanya sekedar mengecek saja. Saat hendak mematikan ponsel itu kembali, Amel tiba-tiba mengingat sesuatu. Sosok perempuan berbaju putih kecoklatan. Dia di mana? Amel penasaran. Biasanya dia yang paling sering menampakkan diri. Apakah ada sesuatu terjadi di sana? Entahlah. Meskipun Amel merasa ada yang aneh, tapi seenggaknya pikiran dia tidak begitu terbebani untuk saat ini. Sudah makan? Suara itu datang dari tangga. Jessica berjalan turun di sana. Cepat sekali kak mandinya. Tidak jadi mandi, dingin. Jessica menarik kursinya. Lalu ia duduk. Bi Rumi mana, Mel? Tidak tahu kak, tadi jalan ke belakang. Kayaknya lagi beres-beres di halaman belakang. Jessica mengangguk pelan. Ia mengambil nasi dan juga lauk pauk ke dalam piring. Begitu juga dengan Amel. Mereka berdua menghabiskan sarapan pagi ini dengan sedikit cepat. Setelah selesai, keduanya bergegas menuju garasi mobil. Jessica masuk ke dalam mobil, mencoba menyalakan mesin. Mati. Mesin mobilnya tidak mau menyala. Jessica lalu keluar. Kenapa kak? Kok mobilnya tidak bisa nyala ya? Lah kok gitu kak? Gak tahu. Kayaknya kemarin sudah diservis deh. Terus gimana kak? Jessica mengangkat bahu. Kita tunda dulu, ucap Jessica. Nanti biar kakak telepon lagi mas-mas yang kemarin nyervis mobil ini, sambungnya. Ya, oke deh kalau gitu. Amel sedikit kecewa. Padahal hari ini, dia bakal menemui satu petunjuk lagi. Jessica pun menaruh kedua tangannya ke pinggang, menahan kesal dengan mobilnya. Itu bukannya Reno ya? Tiba-tiba Amel melihat Reno berjalan melintas dan berdiri di depan gerbang. Hah? Jessica menatap adiknya. Reno siapa, Mel? Sambungnya bertanya. Reno adiknya Hadi, kak. Oh, semalam dia menghilang, Mel. Kakak tahu dari siapa? Semalam kan kamu sudah tidur. Hadi nyariin si Reno muter-muter, jawab Jessica. Mana sih Mel anaknya? Jessica bertanya, sambil mencoba melihat ke depan. Itu kak, berdiri di depan gerbang. Jessica tidak begitu melihat jelas anak kecil itu. Coba kamu samperin dia. Kakak mau ke atas lagi. Jessica berjalan meninggalkan si Amel. Sementara sang adik menghampiri anak tersebut. Amel membuka gerbang. Hei Reno, kamu kenapa? Amel menatap wajah anak itu, yang terlihat sedang memikirkan sesuatu. Reno hanya menggelengkan kepalanya, sambil terus menatap ke arah rumah ini. Loh, ada tamu. Tiba-tiba Bi Rumi datang dari belakang Amel, menghampiri mereka. Reno terlihat sedikit takut dengan orang asing. Ia mencoba bersembunyi di balik badan Amel. Tidak apa-apa Reno, dia Bi Rumi yang menemani kami di sini. Bi Rumi tersenyum. Ia merendahkan badannya dan menatap wajah Reno. Anak yang lucu, pasti kamu anak yang pinter juga ya, kata Bi Rumi sambil mencubit pelan pipi Reno. Reno masih terlihat gugup. Ia nampak sedikit takut. Amel berusaha menenangkan. Kamu ini mengingatkan Bibi dengan seorang anak juga, ucap Bi Rumi, lalu bangkit dan kembali berdiri. Reno menatap tajam ke arah Bi Rumi. Wajahnya terlihat kesal. Reno, Amel mencoba menenangkan anak itu. Tidak apa-apa nak, namanya juga anak kecil. Bi Rumi tersenyum. Ya sudah, Bibi keluar ke warung sebentar ya. Bi Rumi beranjak pergi. Monster. Reno berucap pelan. Amel menatap anak itu kembali. Maksudnya?
Kakak harus pergi dari sini. Banyak monster di sana. Reno menunjuk ke arah rumah itu. Namun tiba-tiba, Reno! Teriak Hadi dari kejauhan. Reno dan Amel menoleh. Hadi berlari menghampiri. Kamu kemana saja semalam, Reno? Reno hanya diam. Reno, Kak Hadi bertanya tuh. Katanya Reno pergi ya semalam. Reno masih saja terdiam. Reno, Hadi mengencangkan suaranya. Kak, belum sempat Amel berbicara. Hadi memberikan kode untuk diam terlebih dahulu. Kamu dari mana semalam? Reno masih saja terdiam. Tapi kali ini, ia terlihat hendak berbicara. Aku main, Kak. Jawab Reno dengan wajah yang masih saja menunduk ke bawah. Tolong pulang sesuai waktu, Reno. Hadi mencoba menahan amarahnya. Aku nyari ibu, Kak. Amel menatap Reno. Ia lalu melirik ke Hadi dengan pandangan aneh. Hadi hanya diam. Ia terlihat bingung. Ia lalu merendahkan badannya dan memeluk anak kecil itu. Suasana terlihat haru. Reno menjadi menangis. Ia memeluk erat si Hadi. Kak, Reno kepengen ketemu ibu, Kak. Reno terus merintih dan berucap ingin bertemu ibunya. Ibu, Amel kebingungan. Memangnya ibunya Kak Hadi kemana, Kak? Amel memberanikan diri untuk bertanya. Hadi mengarahkan jari telunjuk ke hidung, memberi isyarat untuk Amel diam dulu. Amel menunduk. Ia merasa bersalah. Oke, baik Reno, kita akan cari ibumu. Hadi melepaskan pelukan. Reno terlihat senang. Reno pun terlihat senang. Serius, Kak? Reno menghapus air matanya. Hadi mengangguk. Amel tersenyum melihat keduanya. Kita minta bantuan kakak ini aja, Kak. Dia kan dekat. Reno melirik Amel. Amel menunjuk dirinya dengan jari. Ia bingung dengan apa yang dikatakan oleh Reno. Kak, belum selesai berucap. Lagi-lagi Hadi memotong. Tidak ada waktu untuk aku cerita sekarang, tapi aku bakal ceritakan semuanya. Ujar Hadi yang semakin membuat Amel kebingungan. Tapi Kak, bantu Reno dan Bintang bertemu dengan ibunya. Nanti aku akan ceritakan semuanya. Ucap si Hadi. Ayo Reno, kita pulang dulu. Nanti kita kesini lagi. Sambungnya seraya menarik tangan anak kecil itu. Amel masih saja diam mematung di tempat itu. Ini apalagi? Apa yang harus ia selesaikan? Satu masalah juga belum kelar. Amel menutup gerbang dengan kencang. Ia berjalan masuk ke rumah. Amel memperlambat langkahnya. Ia seperti mendengar suara tangisan seorang wanita. Siapa di sana? Amel berteriak di ruang tamu. Rintihan itu semakin terdengar sangat jelas. Amel yakin ini adalah sosok yang dulu. Padahal baru tadi pagi, ia membicarakan tentang keberadaannya yang jarang terlihat. Siapa? Amel terus memanggil, hingga sekelebat bayangan melintas di belakangnya. Amel lantas cepat berbalik dan menyadari sosok perempuan berbaju putih kecoklatan itu telah berdiri di tangga. Sosok itu berjalan sambil menangis. Amel mengikutinya dari belakang. Rintihan dari sosok itu terdengar begitu nyaring. Amel menahan sakit di telinganya. Sosok itu berteriak sangat kencang. Amel terjatuh karena tidak kuat menahan. Ia tergelinding di tangga. Sosok itu menghilang. Amel tidak sadarkan diri. Amel! Jessica keluar dari kamar saat menyadari suara dari adiknya. Jessica mencoba membangunkan adiknya. Namun sang adik tetap tidak sadarkan diri. Bi Rumi. Jessica memanggil Bi Rumi, tapi beliau masih tidak ada di rumah. Akhirnya dengan sekuat tenaga, Jessica memapa sang adik ke dalam kamar. Ia lalu membaringkan adiknya tersebut di kasur dan memberikan minyak angin. Wajah Amel terlihat sangat pucat.
darah mengalir dari hidungnya. Jessica membersihkan darah tersebut dengan kapas miliknya. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengan sang adik. Namun tiba-tiba, Jessica merasakan sesuatu yang aneh di kamarnya. Ia berdiri, kemudian melirik ke setiap sudut. Pandangannya menjadi buram. Kepalanya terasa begitu pusing. Bau amis menyeruak ke seluruh ruangan. "Tolong!" Terdengar suara orang minta tolong di sekitarnya. Jessica tidak begitu bisa melihat dengan jelas. Kepalanya semakin pusing. Bayangan hitam memenuhi seisi ruangan. Ia sempat melihat ada sosok hitam menatap wajah adiknya dengan tatapan yang tajam. Jessica berniat menghampiri, tapi tubuhnya semakin berat dan ia pun tidak sadarkan diri. Baik Jessica maupun Amel masih terbaring di ranjang. Mereka terlihat begitu lemas dan pucat. Tidak jauh dari ranjang mereka, berdiri sosok wanita berbaju putih bersih, tengah menatap kedua gadis itu. Apakah yang akan terjadi kepada Jessica dan juga si Amel? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.